Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap pada saat Antuna menonton video ini, Antuna dalam keadaan sehat walafiat. Karena seperti yang kita tahu bersama, bumi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bumi kita sedang diserang wabah penyakit yang kita kenal dengan istilah virus corona. Oleh karena itu, Ibu berharap anak-anak Ibu semua berhati-hati dan menjaga kesehatannya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena bumi kita sedang diserang oleh wabah penyakit, yaitu virus corona, jadi proses pembelajaran kita menggunakan media teknologi informasi. Ibu akan menyampaikan materi kepada anak-anak Ibu sekalian melalui video ini. Nanti video ini akan Ibu kirim kepada ketua kelas, dan ketua kelas akan membagikannya kepada kelas 12 IPS 1. Ibu percaya anak-anak Ibu akan belajar dengan fokus dan serius dalam kondisi apapun, karena kalian sudah kelas 12, kalian harus ingat, kalian harus serius dalam belajar untuk persiapan ujian dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang universitas. Dan pembahasan kita pada siang hari ini juga berkaitan dengan virus. Ibu akan menyampaikan materi supaya anak-anak Ibu terhindar dari virus pada saat di jenjang universitas. Virus ini terkenal dengan virus merah jambu, dan anak-anak muda mengenal istilahnya dengan pacaran. Sehingga dalam proses ini, sehingga dengan istilah pacaran ini banyak anak-anak yang terjerumus ke pergaulan bebas dan mendekati zina. Islam sendiri tidak mengajarkan pacaran, tapi Islam menghalalkan pernikahan. Oleh karena itu, pembahasan kita pada siang hari ini adalah pembahasan tentang bab pernikahan atau munakahah dengan tema indahnya maligai rumah tangga. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama di tempat masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dengan doa yang kita bacakan di tempat masing-masing tadi, kita berharap pembelajaran kita diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, langsung saja Ibu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti menggabungkan atau menjodohkan atau mengumpulkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dalam status resmi. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi pernikahan itu adalah menjodohkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi dalam satu ikatan, yaitu ikatan halal. Jadi Allah dalam Islam sendiri mengharamkan pacaran, tapi Islam menghalalkan pernikahan. Malah pernikahan itu dianjurkan oleh Rasulullah dan merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Untuk apa tujuannya kita menikah? Kita menikah untuk memenuhi tuntutan nurani manusia, karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan berdiri dengan sendirinya.
untuk mendapat ketenangan hidup. Dengan kita menikah, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Kita tidak akan was-was karena sebagai istri kita akan merasa kita dilindungi oleh suami. Selanjutnya, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, karena pernikahan itu adalah anjuran dari Rasulullah dan diperintahkan juga dalam Al-Quran. Jadi dengan melaksanakan pernikahan, kita akan membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keturunan yang baik. Untuk memperoleh keturunan yang baik yaitu dengan cara pernikahan. Karena anak yang terjadi di luar pernikahan, nasabnya akan terputus dan keturunannya dianggap bukan keturunan baik-baik. Nanti kalau anak yang lahir dari hubungan luar pernikahan adalah perempuan, ayahnya tidak sah menikahkan anaknya dengan menjadi wali untuk anaknya. Karena secara nasab, orang yang hamil di luar nikah akan terputus nasabnya dan tidak memiliki ayah. Oleh karena itu, ibu mengingatkan kepada anak-anak ibu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjauhi zina. Karena selain dilarang agama, zina itu juga mendatangkan banyak mudarat kepada kita bersama. Dan tujuan menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan pernikahan, kita akan belajar untuk menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Ketika berjalannya waktu, kita akan belajar untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita ke depannya. Maka dengan tujuan yang telah ibu sampaikan, sebagian kecil dari tujuan pernikahan ibu sampaikan di atas, pernikahan juga memiliki hukumnya masing-masing dan orang akan dan meskipun pernikahan ini merupakan anjuran Rasulullah, tetapi pernikahan ini sendiri juga memiliki hukumnya masing-masing. Yang pertama, wajib. Hukumnya wajib ketika seseorang sudah mampu secara lahir batin untuk menikah dan ditakutkan jika tidak menikah, mereka akan terjerumus pada perzinahan. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya untuk menikah, karena kalau tidak menikah, mereka ditakutkan akan terjerumus ke perzinahan. Selanjutnya, hukumnya sunnah. Sunnah ini hukumnya mereka siap untuk menikah secara lahir, baik lahir maupun batin. Tetapi dalam pernikahan ini, mereka kalau tidak menikah, tidak ditakutkan akan melakukan zina. Jadi hukumnya sunnah untuk menikah. Tapi lebih baik menikah, karena menikah itu adalah anjuran Rasulullah dan sebagai bentuk penyempurna agama. Selanjutnya, mahrum. Mahrum menikah ketika kita tidak siap secara lahir. Contohnya, calon suami tidak sanggup untuk menafkahi istrinya, maka hukum mereka melaksanakan pernikahan itu adalah mahrum. Sedangkan haram itu adalah pernikahan yang bertujuan untuk menyiksa pasangannya atau menzolimi pasangannya, atau setelah menikah kita berniat mentelantarkan istri kita. Jadi hukumnya haram pernikahan. Dari hukum-hukum di atas ini kita harus melihat secara kondisi dan keadaannya, bagaimana seseorang itu untuk melaksanakan pernikahan. Jika dia tidak ditakutkan untuk melakukan zina, maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah. Tapi jika dia sudah siap secara fisik maupun lahir batinnya dan ditakutkan akan terjerumus kepada lembah dosa, maka itu hukumnya wajib untuk melaksanakan pernikahan. Karena Allah telah menjamin salah satu dari pintu rezeki itu berada salah satunya di sebuah pernikahan. Makanya anak-anak ibu jangan sesekali mendekati zina. Jika dikhawatirkan akan
mendekati hal-hal yang berbau dengan maksiat seperti yang Ibu sampaikan di atas, lebih baik Antuna semua menikah saja. Karena itu hukumnya Antuna untuk menikah adalah wajib. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah kepadanya dan menjadi khalifah. Kita sebagai pemimpin, sudah seharusnya kita sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga bumi ini dan menjauhi maksiat. Karena dengan pernikahan kita juga salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas hukum-hukum dari pernikahan, pertama tadi kita membahas pengertian pernikahan, selanjutnya kita membahas tujuan dari pernikahan dan manfaat dan hukum-hukum pernikahan. Selanjutnya kita membahas rukun dan syarat pernikahan. Pada rukun dan syarat pernikahan, yang pertama calon suami. Rukunnya calon suami, syaratnya bukan mahram, orang yang dihendaki dan beridentitas jelas. Jelas maksudnya di sini tidak transgender atau tidak perempuan yang berubah menjadi laki-laki atau banci. Dan lebih diutamakan memilih calon suami yang baik agamanya, karena itu merupakan anjuran juga dari Rasulullah. Yang kedua, calon istri. Rukunnya adalah calon istri. Dan syaratnya tidak berstatus suami orang. Karena Islam memperbolehkan poligami, tapi Islam melarang adanya poliandri. Kenapa Islam melarang poliandri? Banyak orang yang berpendapat itu merupakan bentuk diskriminasi gender. Tapi anak-anak ibu di sini harus ketahui kenapa Islam melarang adanya poliandri. Karena dalam Islam, jika Islam menghalalkan poliandri, seandainya seorang istri mempunyai 2 orang suami, nanti seandainya istrinya hamil, nanti akan timbul kerancuan dan keraguan anaknya itu anak siapa. Jadi Islam sebegitunya menjaga dan memuliakan perempuan. Oleh karena itu, anak-anak ibu yang perempuan harus memuliakan dirinya sendiri. Karena Islam sudah memuliakan kita semulia mungkin. Contohnya hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa derajat ibu tiga tingkat lebih tinggi dari ayah, itu salah satu bentuk penghargaan Islam kepada wanita. Oleh karena itu, karena wanita itu sangat dihargai dan dalam Islam, wanita ini sendiri harus menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya atau keluarganya, menjaga kehormatan untuk dirinya sendiri terutama dan keluarganya. Rukun yang ketiga untuk pernikahan adalah wali. Syarat wali adalah mahram wanita, balik dan tidak gila, adil, tidak terhalang oleh wali lain. Contohnya pamannya mau menikahkan keponakannya sedangkan ayahnya masih hidup. Itu berarti wali pamannya itu terhalang oleh ayahnya, sehingga yang diutamakan adalah wali terdekat terlebih dahulu. Kecuali seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, anak yang lahir di luar pernikahan, itu yang menikahkannya harus wali hakim. Kenapa? Karena anak yang hasil dari luar pernikahan tidak memiliki nasab. Jika ayah biologisnya tetap memaksakan pernikahannya, maka pernikahan anaknya itu tidak sah. Rukun yang ketiga, mendatangkan 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi, yaitu laki-laki. Kalau tidak bisa mendatangkan 2 orang saksi laki-laki, harus mendatangkan 4 orang saksi perempuan. Rukun yang kelima dari pernikahan adalah
Ijab kabul. Ijab kabul harus dilakukan dalam sekali tarikan nafas dan tidak boleh terbata-bata, karena itu merupakan kesakralan dalam pernikahan. Pada kesempatan kali ini seharusnya kalau kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan bermain peran, yaitu bermain peran melakukan ijab kabul. Tapi karena bumi kita sedang kena musibah, bermain perannya ibu ganti dengan cuplikan video yang akan ibu tampilkan kepada anak-anak ibu sekalian, yaitu video tentang ijab kabul, supaya anak-anak ibu lebih paham tentang materi pernikahan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sayana mibisono inna eri subrato anta suka wa sawat suka ma suka tatatannya yang alama amarullah bihi min takin min arufin au takin min ihsan. Ya saudara Erdana Wibisono bin Heri Suproto, saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau kepada Evalian binti Hartono dengan wali ayah kandung Eva Hartono terwakil kepada saya dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 15 gram dan uang 261.100 pasal usia dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Evalian binti Hartono dengan mas kawinnya tersebut tunai. Melalui video tersebut adalah proses terjadinya ijab kabul. Dan ijab kabul itu harus dibayar tunai, tidak boleh dibayar kredit. Karena itu merupakan bentuk hak dari calon mempelai perempuan. Jika video yang ibu tampilkan tadi tidak jelas, ibu akan menampilkan link video itu dari mana ibu mengambil video itu sehingga anak-anak ibu bisa memahami materi tentang pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan itu sakral hukumnya dan tidak boleh dibawa main-main. Karena Islam sebegitunya memuliakan manusia. Oleh karena, baiklah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Dengan kita mengetahui rukun-rukun dari pernikahan, materi tentang bab pernikahan ibu cukupkan sampai di sini. Ibu berharap Antuna dapat mendapatkan ilmu dari apa yang telah ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, ibu ingatkan untuk Antuna mengerjakan PR halaman 173 dan itu akan menjadi absen anak-anak ibu sekalian. Jika anak-anak ibu tidak mengumpulkan PR-nya, maka ibu anggap pada proses pembelajaran kali ini anak-anak ibu tidak hadir dalam proses pembelajaran. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.